pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, kabarnya Elin? Alhamdulillah Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang cerita fantastis. Fantastis ya. Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Apa ya? Nggak tahu, udah lupa ya. Minggu lalu kita belajar tentang teks cerpen. Masih ingat tidak teks cerpen itu apa? Nggak tahu. Teks cerpen itu cerita pendek. Nah, namun hari ini kita akan ke pembelajaran yang baru, yaitu yang tadi Elin bilang adalah teks cerita fantasi itu menyenangkan. Bertanya sama Elin, sebelumnya Elin sudah mengetahui belum contoh cerita fantasi seperti apa? Sudah. Apa contohnya? Misalkan ceritanya itu nggak tahu. Nggak tahu, nah Ibu beritahu ya. Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar ke ladang sekarang. Kemudian, ikan itu pun diletakkan di dalam baskom. Dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Hah? Gimana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapakah engkau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakkan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia ini jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat. Kata perempuan itu setelah Toba selesai makan. Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya.
Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan ini untuk ayah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar. Apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan. Kemari kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, ibu, ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit nak, sebelum air bah datang. Baik ibu. Samosir menurut. Maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Air apa itu? Ada apa ini? Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja, air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Tangkuryang dan Gunung Tangkuban Perahu.
Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel, benang pintalnya jatuh terus. Dia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Siapa yang telah mengambilkan benang pintal ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Akulah yang mengambilkan untukmu, Dayang Sumbi. Kamu Tumang? Berarti kamu akan menjadi suamiku? Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada Sangkuriang anak kita. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemana dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Ayo Tumang, ayo cepat, kejar aku. Iya Sangkuriang, aku akan mengejarmu. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana. Baik Ibunda, Sangkuriang pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu daging hasil buruan. Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti. Wah, terima kasih anakku Sangkuriang. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. Anakku Sangkuriang, apa kau melihat Tumang? Sudah aku cari kemana-mana tapi dia tidak ada. Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. Itu Ibunda, aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin. Apa? Kenapa kau melakukan itu Sangkuriang? Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul Sangkuriang di keningnya hingga mengucurkan darah. Ampun Bu, maafkan Sangkuriang Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik rupawan. Sangkuriang tidak tahu jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati.
Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sang Kuryang yang sama persis dengan anaknya dulu. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sang Kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku, asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat. Namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mulai gelisah. Sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Hah? Sudah pagi? Padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kamu. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu, anakku? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbi. Dia marah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataanmu. Tidak mungkin. Tidak. Aku ibumu, Sang Kuryang. Ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Aku beritahu ya. Nah, contoh cerita fantasi itu seperti Cinderella, Danau Toba, lalu Sang Kuryang. Nah, Sang Kuryang dan Danau Toba itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Karena dalam cerita fantasi Danau Toba itu ada sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Lastri, kita belajar tentang cerita fantasi itu mengasihkan ya hari ini. Sebelumnya Lastri sudah mengetahui apa itu cerita fantasi? Belum sih, belum baca. Belum baca, lain kali dibaca di rumahnya terlebih dahulu. Nah, cerita fantasi itu cerita yang di dalamnya berisikan tentang khayalan atau rekayasa. Nah, lalu cerita fantasi sendiri itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada keajaiban.
Lalu ide cerita menggunakan berbagai latar, tokoh unik, bersifat fiksi dan bahasa. Nah, menggunakan berbagai latar. Latar di sini itu seperti latar waktu, latar tempat, lalu dan lain sebagainya. Nah, di sini tokoh unik. Tokoh unik itu misalkan tokoh tersebut memiliki kesaktian atau tidak, atau memiliki keajaiban atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini bahasa. Bahasa yang digunakan itu biasanya terstruktur, lalu bersifat fiksi. Fiksi di sini itu seperti hayalan. Nah, di sini sendiri itu cerita fantasi memiliki beberapa jenis, yaitu ada dua jenis, yaitu cerita fantasi total dan irisan, dan yang kedua adalah cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Mana kabarnya Lastri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, tetap sehat, baik. Ada yang belum dipahami dari Ada. Miss Masya? Mana? Ini sama ini. Yang bagian mana yang belum dipahami? Ini. Yang ini. Nah, ini tentang cerita fantasi itu mengisikan ya. Nah, Lastri belum memahami di bagian mengidentifikasi jenis cerita fantasi di bagian latar waktu, latar tempat. Nah, latar tempat itu tempatnya kejadian sesuatu tersebut, misalkan entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di halaman rumah. Bagaimana Lastri? Ada yang masih belum dipahami? Enggak sih, cuman ada tugas. Tugas mana? Ini. Dari sekolah ya? Oh, ini. Nah, jadi Lastri itu pertama Lastri harus membaca dulu cerita Cinderella. Setelah Lastri sudah membaca cerita Cinderella, baru Lastri bisa mengerjakan soal yang ada di LKS ini. Yang pertama kan itu ya soalnya urutkan kejadian yang dialami Cinderella pada cerita tersebut. Nah, jadi tuh Lastri langkah pertama itu seperti biasa membaca cerita terlebih dahulu. Nah, setelah Lastri membaca ceritanya, Lastri bisa mengetahui urutan apa aja sih yang terjadi atau yang dialami oleh Cinderella. Yang pertama, contohnya yang pertama ya, Cinderella mengalami penderitaan karena ditinggal oleh ibunya, meninggal dunia. Lalu yang kedua, itu Cinderella diharuskan untuk tinggal bersama bapaknya, termasuk bapaknya. Nah, yang ketiga baru Cinderella itu memiliki ibu dan memiliki saudara tiri. Nah, seperti itu sampai selesai, sampai akhir cerita. Nah, lalu yang B ini adalah soalnya apa? Bacakan. Bagaimana proses petualangan Cinderella dan Belimbing Ajaib? Ya. Nah, jadi setelah Lastri mengerjakan nomor pertama, poin kedua ini adalah Lastri menjabarkan proses petualangan Cinderella dan belimbing ajaibnya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, baik, sekarang boleh mengerjakan Ibu Bimbing. Nah, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Ada yang masih belum dipahami? Insya Allah enggak ada. Tadi kita sudah belajar tentang materi cerita fantasi itu mengasihkan. Apa ada yang belum dipahami? Tidak. Jika Lia sudah mengerti, Lia boleh menyimpulkan materi tadi? Cerita fantasi dibagi menjadi dua, fantasi irisan dan fantasi nyata. Iya, betul sekali. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya di halaman 15. Kerjakan ya. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.